Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kesha Jagung Kurdi dari Program Studi Teknik Pertambangan dengan NPM 073825111075. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geologi dasar yang mencakup yang pertama, tektonik lempeng, yang kedua, geologi struktur, yang ketiga, stratigrafi. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan bahwa litosfer bumi, kerak dan bagian atas mantel terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang terus bergerak di atas lapisan atmosfer yang bersifat plastis. Pergerakan lempeng ini menyebabkan berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, pembentukan pegunungan, dan palung laut. Jenis pergerakan lempeng yang pertama, konvergen. Konvergen adalah dua lempeng yang saling mendekat dan bertumbukan. Dampaknya dapat berupa subduksi, gunung berapi, dan gempa bumi. Yang kedua, divergen. Divergen adalah dua lempeng yang saling menjauh, sehingga magma naik ke permukaan dan membentuk kerak baru. Yang ketiga, transform. Transform adalah dua lempeng yang saling bergesek sejajar sehingga menimbulkan gempa bumi. Dampak tektonik lempeng. Yang pertama, terjadinya gempa bumi. Yang kedua, aktivitas vulkanisme. Yang ketiga, pembentukan pegunungan. Contoh lainnya adalah terbentuknya palung dan punggung laut. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, deformasi batuan di kerak bumi serta gaya-gaya tektonik yang menyebabkannya. Fokus utama geologi struktur adalah memahami bagaimana batuan mengalami perubahan bentuk, deformasi, akibat tekanan, tarikan, atau geseran yang bekerja dalam waktu geologi yang sangat lama. Ruang lingkup geologi struktur. Geologi struktur mempelajari struktur geologi, yaitu bentuk-bentuk yang terbentuk akibat deformasi batuan. Antara lain, yang pertama, lipatan. Lipatan terjadi ketika batuan yang bersifat plastis mengalami tekanan sehingga melengkung patah. Jenis lipatan meliputi yang pertama, anticline, lipatan cembung ke atas. Yang kedua, cycline, lipatan cembung ke bawah. Yang ketiga, monocline, lipatan satu arah. Yang keempat, isocline, lipatan dengan kemiringan sayap sejajar. Yang kedua, patahan. Patahan adalah rekahan batuan yang disertai dengan pergeseran blok batuan akibat gaya tektonik. Jenis patahan yang pertama, patahan normal akibat gaya tarik. Yang kedua, patahan naik akibat gaya tekanan atau kompresi. Yang ketiga, patahan geser akibat gaya horizontal. Patahan sering menjadi penyebab gempa bumi terjadi. Yang ketiga, kekar. Kekar adalah retakan pada batuan tanpa pergeseran. Kekar mempengaruhi yang pertama, stabilisasi batuan, yang kedua, aliran air tanah, yang ketiga, kestabilan lereng. Baik, kita masuk pada materi yang ketiga, stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan. Strata meliputi urutan, ketebalan, sebaran, umur, serta hubungan antara lapisan tersebut. Prinsip dasar stratigrafi. Beberapa prinsip penting dalam stratigrafi antara lain, yang pertama, hukum superposisi. Lapisan batuan yang lebih tua berada di bawah, sedangkan yang lebih muda berada di atas. Yang kedua, hukum kesinambungan lateral. Lapisan batuan pada awalnya terbentuk secara menerus ke segala arah. Yang ketiga, hukum horizontal asal. Lapisan sedimen awalnya terbentuk secara mendatar. Yang keempat, hukum potong-memotong. Struktur yang memotong lapisan batuan lebih muda usianya dibanding dengan lapisan yang dipotong. Cabang-cabang stratigrafi. Yang pertama, lithostratigrafi, mempelajari lapisan batuan berdasarkan jenis dan sifat fisik batuan, misalnya batu pasir, batu lempung. Yang kedua, biostratigrafi, menggunakan fosil untuk menentukan umur relatif dan korelasi antara lapisan batuan. Yang ketiga, chronostratigrafi, mengelompokkan lapisan batuan berdasarkan umur geologinya, era, periode, zaman. Yang keempat, sequence stratigrafi, menganalisis urutan pengendapan batuan yang dipengaruhi oleh perubahan muka laut dan tektonik. Fungsi dan manfaat stratigrafi. Stratigrafi sangat penting dalam yang pertama, menentukan umur relatif batuan, yang kedua, mengkonstruksikan sejarah geologi wilayah, keempat, eksplorasi minyak bumi, gas, batubara, dan mineral. Yang keempat, menjadi perencanaan pertambangan dan konstruksi. Yang kelima, sebagai studi perubahan lingkungan purba. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Saya tahu masih banyak kekurangan dan salah kata, oleh karena itu saya mohon maaf dan terima kasih.